Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Nah, pada hari ini adalah pertemuan kita yang keempat di mata kuliah manajemen pemasaran. Nah, hari ini kita akan membahas materi tentang riset pemasaran ya. Jadi, riset pemasaran ini biasanya digunakan oleh para manajer pemasaran untuk sebelum melakukan eh, aksi-aksi rencana yang akan dilakukan, maka diperlukan suatu riset yang outputnya itu adalah sebuah data yang bisa digunakan sebagai dasar-dasar dalam pengambilan keputusan. Nah, jadi inti dari marketing itu adalah mengidentifikasi pada kepuasan dan kebutuhan dari pelanggan. Nah, jadi pemasaran itu pada dasarnya bagaimana kita mengetahui konsumen itu puas ataupun tidak, sehingga eh, apa namanya eh, nilai dari pelanggan tersebut lebih besar daripada pengorbanan yang dikeluarkannya. Nah, untuk itu dibutuhkan informasi tentang yang pertama customer. Jadi respon pada produk. Jadi respon terhadap produk ini bisa respon baik ataupun respon negatif. Jadi tergantung dengan apa yang dirasakannya, terus bagaimana pelayanannya dan lain sebagainya. Nah, yang kedua itu adalah competitors. Jadi efek daripada marketing tools. Nah, ini marketing tools itu bisa berupa media ya, media-media bagaimana media-media di mana kita bisa mempromosikan. Jadi seberapa besar kuat kompetitor kita menggunakan media-media tersebut juga gitu. Jadi apakah yang membuat pembeda daripada produk kita, cara-cara memasarkan kita dengan kompetitor kita. Selanjutnya kekuatan-kekuatan yang lain. Jadi pada prinsipnya eh, apabila kita ingin ingin menang di pasar, maka kita harus memiliki kekuatan-kekuatan yang sifatnya different, ya, berbeda daripada kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh kompetitor yang lain. Sehingga kita memiliki satu diferensiasi produk atau diferensiasi perusahaan yang mudah menjadi karakter yang tertanam di benak para konsumen. Nah, selanjutnya kita akan membahas pengertian riset pemasaran ya. Jadi riset pemasaran itu adalah salah satu kegiatan penelitian di bidang pemasaran yang harus dilakukan secara sistematis, yakni mulai dari perumusan masalah, merumuskan tujuan dari riset pemasaran, mengumpulkan data, mengolah data, hingga interpretasi dari hasil riset pemasaran yang diperoleh. Nah, jadi eh, apa namanya ya, riset ataupun eh, apa percobaan-percobaan yang dilakukan atau mengidentifikasi dengan cara yang sistematis dengan dengan apa namanya merencanakan konsep-konsep yang seperti apa yang akan dilaksanakan dan apa permasalahan yang akan dipecahkan gitu. Jadi uh, riset pemasaran itu pada akhirnya akan apa namanya menjadi satu dasar-dasar dari keputusan dalam uh, memasarkan suatu produk. Nah, selanjutnya tujuan dari riset pemasaran itu adalah dilakukan sebagai upaya memberi masukan bagi pihak manajemen. Nah, seperti yang saya bilang tadi, jadi tujuan dari pemasaran ini adalah sebagai dasar ya, sebagai data, sebagai dasar, sebagai acuan di mana para manajemen tingkat atas akan memutuskan bagaimana cara menjual produk, menetapkan harga, menentukan target dan lain sebagainya. Terus dengan adanya riset pemasaran, pihak manajemen akan mengetahui hal apa saja yang perlu diperbaiki dan strategi pemasaran apa yang masih konkret dilakukan untuk merebut peluang. Nah, jadi tentunya dengan adanya riset ini kita dapat juga mengetahui kekuatan, kelemahan yang ada di dalam perusahaan, bahkan peluang dan ancaman yang ada di eksternal perusahaan itu bisa juga dapat diketahui. Izin Bu, saya ngajar sebentar. Nah, iya. Oke, selanjutnya dalam riset pasar. Jadi riset pasar itu adalah suatu yang sangat penting dalam bisnis sebab dengan riset pasar akan diketahui apa saja yang diperlukan pasar
atau masyarakat dan juga mengetahui para pesaing bisnis. Nah, riset pasar ini tentunya yang pertama sangat berguna untuk menentukan siapa sih yang menjadi eh, konsumen kita gitu. Jadi jangan sampai produk yang kita ciptakan itu berlawanan dengan target pasar yang kita telah tentukan. Jadi dengan riset pasar ini dapat diketahui siapa saja yang membutuhkan produk. Nah, jadi eh, kita punya produk ini gitu. Jadi kita harus mengetahui siapa-siapa aja sih yang butuh sama produk kita gitu. Jadi kita harus membuat segmentasi pasar ya. Jadi dari segmen-segmen tersebut maka ditentukanlah target yang akan kita tuju. Selanjutnya di mana produk dibutuhkan. Jadi ini berbicara tentang lokasi demografis ya. Jadi ini juga sangat menentukan apabila produk ini memiliki ciri khas tertentu terhadap satu lingkungan, maka itu akan mutlak sangat berpengaruh terhadap permintaan pasar. Selanjutnya kualitas produk seperti apa yang dibutuhkan. Nah, yang pasti para konsumen ini, apalagi para konsumen yang tingkat level pendapatan tinggi, dia akan selalu ingin membeli produk yang sangat-sangat berkualitas ya. Jadi dengan harga yang tinggi pun tidak akan menjadi uh, pertimbangan nomor dua, karena biasanya target pasar seperti ini dia akan lebih condong kepada kualitas. Selanjutnya, seberapa besar permintaan dan potensi permintaan. Nah, jadi di sini juga kita bisa meramalkan gitu. Jadi seberapa besar permintaan yang akan muncul nantinya dan seberapa besar potensi yang akan timbul permintaan di suatu daerah ataupun di suatu kalangan ataupun generasi seperti generasi milenial gitu. Jadi permintaan generasi milenial dicontohkan itu bisa kayak permintaan terhadap handphone, gadget dan sebagainya itu kan bisa bisa diperkirakan akan tinggi. Selanjutnya, kapan permintaan memuncak? Nah, ini juga. Jadi kalau berbicara tentang kapan permintaan memuncak, maka eh, ya kayak kayak adanya musim durian, kayak ada musimnya rambutan. Jadi kapan-kapan aja permintaan ini memuncak, pastinya pada saat dia musim gitu. Kalau dia nggak musim, maka permintaan itu akan menurun. Sebab apa? Karena kalau misalnya nggak musim, maka harga akan tinggi dipastikan. Selanjutnya, permintaan menurun. Nah, ini juga sama ya dengan apa yang telah saya sampaikan tadi. Nah, selanjutnya langkah yang dilakukan dalam riset pemasaran. Jadi dalam melakukan riset pemasaran ada langkah-langkah yang harus dilakukan, yaitu yang pertama menetapkan masalah riset ya. Jadi di sini kita harus memperoleh pandangan mengenai masalah yang sebenarnya terjadi gitu. Selanjutnya mempertimbangkan sumber dan jenis informasi yang sebenarnya dibutuhkan, dan terakhir mengkombinasikan masukan informasi dari berbagai pihak. Nah, jadi dalam memperoleh pandangan mengenai masalah yang sebenarnya terjadi ini perlu dan ini bisa bersumber dari internal ya, jadi dari pegawainya ataupun dari data-data penjualan dan sebagainya. Terus mempertimbangkan sumber dan jenis informasi yang sebenarnya dibutuhkan. Jadi sesuai dengan apa biasanya sesuai dengan permintaan top level management, dia membutuhkan data yang seperti apa. Terus mengkombinasikan masukan informasi dari berbagai pihak. Nanti kan informasi ada dari pihak internal, ada pihak eksternal, dan itu bisa dikombinasikan sehingga memunculkan data-data yang bisa dibilang data yang bisa menjadi regulasi yang akan menjadi dasar-dasar para top level manajemen menentukan atau memutuskan suatu keputusan. Oke, selanjutnya langkah yang dilakukan dalam riset pemasaran itu yang kedua adalah penentuan desain riset atau penelitian. Jadi di dalam penentuan desain riset penelitian ini ada prosedur yang diperlukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk menjawab masalah riset. Jadi prosedurnya seperti apa yang akan kita lakukan gitu. Jadi desain kerangka riset apa yang akan kita laksanakan sehingga kita udah bekerja secara sistematis dan terukur. Selanjutnya menggambarkan perencanaan yang akan dilakukan dalam riset berdasarkan masalah. Nah, jadi dengan pastinya kita akan melakukan riset itu berdasarkan permasalahan-permasalahan ada. Kalau masalah nggak ada, nggak perlu dilakukannya riset, maka perlu menggambarkan perencanaan-perencanaan, rencana-rencana aksi yang dilakukan dalam riset berdasarkan masalah. Selanjutnya
Terdapat tiga jenis desain dalam pemasaran. Yang pertama itu exploratory. Jadi untuk memperoleh pandangan yang mendalam dan menyeluruh mengenai masalah yang sebenarnya dihadapi perusahaan. Jadi informasi yang dicari sekedar untuk mengetahui permasalahan dasar. Nah, di sini dia secara keseluruhan dia sifatnya exploratory ini informasi yang seharusnya didapatkan dari keseluruhan, baik dari aspek internal maupun eksternal yang ada di perusahaan. Jadi permasalahan-permasalahan yang bukan permasalahan di permukaan, tapi permasalahan yang sebenarnya menjadi dasar gitu, menjadi pokok kenapa sih masalah yang di puncak itu, masalah yang di permukaan itu bisa muncul. Jadi penyelesaiannya juga pastinya efektif. Selanjutnya deskriptif untuk menggambarkan sesuatu. Ini udah pasti ya. Jadi kalau desain riset pemasaran secara deskriptif ini sifatnya dia lebih kepada observatif dan melakukan apa namanya ya dengan narasi-narasi yang disusun sedemikian rupa dengan kerangka-kerangka yang sudah ditentukan tadi. Terus yang ketiga itu ada kausal ya, untuk membuktikan hubungan sebab akibat atau hubungan mempengaruhi dan dipengaruhi dari variabel-variabel yang teliti. Nah, jadi dengan adanya permasalahan-permasalahan tadi, maka perlu dibandingkan gitu menjadi sesuatu yang eh, menimbulkan masalah gitu. Jadi kayak sering itu kita temukan pada skripsi. Jadi banyak kayak judul pengaruh eh, merek terhadap citra atau sorry terhadap keputusan pembelian ataupun pengaruh harga terhadap minat ataupun pengaruh eh, citra brand terhadap harga dan sebagainya. Jadi itu bisa menjadi desain riset di dalam pemasaran. Nah, selanjutnya metode pengumpulan data. Jadi metode pengumpulan data itu terdapat dua sebenarnya yang apa namanya? Metode pengumpulan data eh, apa namanya? Sorry, primer sama sekunder. Jadi kalau yang primer dia ini kita dapatkan dengan cara wawancara, FGD, teknik proyeksi, survei, observasi, dan eksperimen. Jadi kesemuanya ini membutuhkan peran langsung daripada manajer pemasaran tersebut. Nah, selanjutnya kalau data sekunder itu memang data yang sudah ada ataupun data-data penjualan misalnya ataupun data-data yang berasal dari statistik-statistik yang sudah disusun sebelumnya. Oke, saya rasa cukup penjelasan tentang materi pada hari ini tentang apa namanya riset pemasaran. Nah, selanjutnya untuk pertemuan ke depan sebelum kita masuk ke materi di pertemuan ke depan saya akan memberikan tugas. Nah, jadi setelah ini saya akan memberikan satu link Google Classroom. Kalian silahkan join ke dalamnya dan disitu nanti akan saya berikan instruksi tugas yang akan kalian kerjakan. Baik, terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Semoga apa yang kita sampaikan atau yang kita laksanakan pada kesempatan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.